Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada halaman 247. Hadis pertama di dalam bab fadlu du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang lemah. Bab keutamaan orang-orang lemah, miskin, dan tidak dikenal di kalangan orang-orang Islam. Kita sudah bahas pengantar dari bab ini. Hadis pertama, hadis 258 dari Abil Abbas Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisun ma ra'aika fi hadha faqala rajulun min ashrafin nasi faqala rajulun min ashrafin nasi hadha wallah hariyun in khataba ay yunkiha wa in syafa'a ay yushaffa'a wa in khataba ay yunkaha wa in syafa'a ay yushfa'a. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa marra rajulun akharu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aika fi hadha faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin hadha hariyun in khataba alla yunkaha wa in syafa'a alla yushaffa'a wa in qala alla yusma'a liqawlihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha. Hadis sahih muttafaqun alaih. Dari sahabat Abul Abbas Sahlin bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, marra rajulun, seorang laki-laki melewati, ya, dia lewat, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis, maka Rasulullah berkata
ya, kepada orang yang di sampingnya, orang yang duduk bersama Rasulullah SAW. Ma ra'yuka fi hadha? Apa pendapatmu tentang orang yang tadi lewat? Faqala rajulun, maka yang ditanya itu menjawab, rajulun min asyrafin nas. Oh, itu orang terpandang. Asyrafin nas, dia itu orang terpandang di kalangan orang lain, orang dihormati. Ya. Hada wallahi hariyun. Demi Allah, apabila orang ini meminang, ya, in khataba ayyunkaha, apabila dia meminang, melamar seorang perempuan, ya, maka sangat pantas untuk dinikahkan. Atau anak orang tua sangat pantas untuk menjadikan orang tadi sebagai mantunya. Atau kalau dia meminang, ya pasti pinangannya, lamarannya akan diterima. Ya. Wa in syafa'a yushaffa. Dan apabila dia minta bantuan untuk orang lain, sangat pantas untuk diterima. Ya. Sangat pantas untuk ditolong. Kalau dia minta tolong kepada orang, ya, orang merasa senang, ya, orang merasa terhormat, ya. Kemudian fasakata Rasulullah SAW. Rasulullah terdiam, ya. Rasulullah diam, tidak bisa bicara, semacam kaget, ya, terhadap jawaban sahabatnya, ya, memandang manusia, menilai manusia. Summa marra rajulun akharu, ada laki-laki lain lewat, faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya tentang orang kedua tadi, ya, ma ra'yuka fi hadza? Kalau yang itu apa pendapatmu? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Kalau itu sih orang-orang fakir. Ya, dia itu orang fakir dari kalangan umat Islam. Hada hariyun in khataba alla yunkaha. Ya, dia itu ya Rasul, ya, apabila orang ini meminang, ya, maka sangat pantas untuk tidak dinikahkan dengannya. Ya, tidak bagus, tidak baik dijadikan mantu. Ya. Dan apabila dia minta bantuan orang lain, sangat pantas untuk tidak diterima. Ya. Layak saja dia tidak ditolong. Jadi bantu saya, tolong saya. Ya, ya pantas saja orang tidak mau menolong. Karena orang dianggap lemah, dianggap remeh. Tapi kalau yang minta tolong orang kaya, semangat orang bantu. Bisa jadi makanan yang disuguhkan enak, ya, atau pulang setelah nolong dikasih amplop, dikasih uang. Ya. Jadi biasa saja orang seperti itu, kata sahabat ini. Ya. Kemudian, ya, jika dia berbicara, ya, maka pembicaraannya itu tidak akan didengar. Ya, emang kamu siapa? Ya. Pembicaraannya tidak akan didengar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Ya, orang ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi, ya, yang seperti orang tadi. Satu orang miskin tadi, ya, jika dibandingkan dengan orang pertama tadi, masih lebih baik orang kedua tadi, meskipun orang pertama tadi memenuhi bumi. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah tabiat manusia. Ya, ya bukan hanya kita, apalagi kita sekarang. Ya, ini yang jawab sahabat. Ya. Jadi orang itu ucapannya didengar kalau orang kaya yang bicara, atau mungkin pejabat sekarang. Ya. Nah, ini pandangan manusia secara umum. Selalu diidentikan dengan dunia. Ya. Tetapi Rasulullah membimbing kita. Bukan dunia ukuran segalanya. Tapi ukurannya itulah iman dan hari akhir. Maka ketika Nabi bertanya kepada sahabat, siapa orang bangkrut? Orang bangkrut itu orang nggak punya uang. Kalau dia berdagang, jangankan untung, modal aja habis. Nah, itu orang bangkrut dalam versi para sahabat. Tapi versi Rasulullah, pandangan Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah bangkrut di hari akhir. Ya, orang yang bangkrut adalah ketika dia bangkrut di hari akhir. Nah, ini sekali lagi tabiat pandangan manusia secara umum, yang barangkali juga ada pada diri kita, Pak. Ya, ada pada diri kita. Maka saya katakan beberapa pertemuan yang lalu, contoh dalam pernikahan. Ya. Mayoritas orang akan mengundang ke pernikahan anaknya siapa? Pejabat, orang kaya, ya, orang terpandang. Dia merasa bangga. Yang datang ke undangan saya adalah para pejabat, orang-orang kaya. Atau bisa jadi kita sampaikan pertemuan yang lalu, kenapa yang diundang pejabat, kenapa yang diundang orang kaya? Karena ngambil nasinya dikit, amplopnya tebal. Tapi kalau yang diundang orang miskin, ya, aduh, malu. Ya, malu. Ya, masa yang datang kayak gitu? Ya, bikin acara di gedung, mahal bayarnya. Yang datang, mohon maaf, orang-orang miskin, malu tuan rumah. Ya. Ditambah lagi apa? Orang miskin, mohon maaf. Ya, bawa keluarga banyak. Ya, suami istri diundang, tapi anak 5 dibawa semua. Terus ngambil nasinya, ngambil makannya banyak. Tapi masukin amplopnya, aduh, pengalamannya. Ya, itulah pandangan manusia secara umum. Makanya kata Rasulullah, makanan yang paling buruk adalah makanan apa? Makanan pernikahan. Bi'sat ta'am, ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk, makanan di acara pernikahan. Kenapa? Jika yang diundang hanya orang-orang kaya, sementara orang miskin diabaikan. Ya. Nah, sekali lagi, itulah pandangan umum manusia. Mudah-mudahan bukan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي قال مر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ما نقول في هذا قال رجل من أشراف الناس. Ini orang terpandang ya Rasul. Apa pendapatmu tentang orang yang baru lewat itu? Itu orang terpandang. Ya. Jika dia melamar, lamarannya pantas untuk diterima. Ya. Guru kami pernah marah. Ya. Guru kami marah. Kenapa kau tidak melamar?
Saya malu, Ustaz. Ya, saya malu. Kenapa kamu malu? Takut nanti ditanya oleh calon mertua, kamu kerja apa? Nanti dijawab hanya guru ngaji. Marah guru saya, Pak. Marah guru kami. Guru ngaji kamu bilang hanya, ya, kamu bilang guru ngaji itu hanya, itulah pekerjaan paling mulia. Ya, ngajar ngaji, ngajar Iqra, itu pekerjaan yang paling mulia. Tidak boleh kau sebut hanya, kata guru kami, marah dia kepada kami. Ya, kamu harus bangga menjadi pengajar Al-Quran. Kamu harus bangga menjadi pengajar Al-Iqra. Bangga bagi kita para ustadz, para guru. Tapi bagi calon mertua tidak seperti itu. Kalau ngelamar, bebet, apa itu? Bibit, bobot, bebet, apalagi? Ya, keturunannya ditanya, ya, kerjaannya apa, ya, apalagi itu. Makanya kadang-kadang ngelamar pinjam mobil orang, ya, pakai mobil saya sewa, wow, gemetaran juga nih calon mertua, padahal mobil sewa, ya, itulah tabiat. Sampai terjadi di zaman Nabi. Orang itu ya Rasul, kalau ngelamar itu pantas dijadiin mantu orang seperti tadi. Ya, itu cocok, ya, bagus kalau dia dijadiin mantu. Karena dia asyrafin nas, orang yang terpandang. Wa in syafa'a yusfa, dan jika dia minta tolong pantas untuk dibantu. Ya, pantas untuk dibantu. Summa marra rajul akhar, lalu lewat laki-laki berikutnya dengan yang tadi sudah kita sampaikan, itu orang miskin, du'afa al-muslimin, yaitu orang lemah, orang tidak dipandang, ya. Jika dia ngelamar, ya, lamarannya dipikirlah untuk diterima. Jika dia minta tolong, mikir-mikir orang untuk menolong dia. Dan ketika dia bicara, orang tidak mau mendengarkan ucapannya. Fahadhani rajulani ahaduma min ashrafil qaum wa mimman lahu kalimatun fih wa mimman yujabu in idza khataba wa yusma' idza qala. Ya, orang pertama tadi memang orang yang dipandang oleh sebagian manusia. Ya, bisa karena kekayaannya, bisa karena nasabnya, ya. Watsani bil aksi. Adapun yang kedua kebalikannya, rajulun min du'afa'in nas, laisa lahu qimah. Laisa lahu qimah. Gak ada harga di masyarakat. Karena masyarakat menghargai orang dengan harta, dengan jabatan. Ya. Dengan jabatan, dengan harta. Ya. Bisa juga orang dipandang karena ada channel, ada apa ini? Dia punya link, dia punya apa istilahnya itu? Ya, koneksi, ya. Jadi merasa senang. Ya, dia punya koneksi ke pejabat, dia punya koneksi macam-macam. Akhirnya didengar. Ya. Sementara orang kedua tadi, laisa lahu qimah. Laisa lahu qimah. Gak ada harga di masyarakat. Ya, dia gak ada harga di masyarakat. In khataba fala yujab. Kalau ngelamar ditolak. Wa in syafa'a fala yashfa'. Jika dia minta tolong tidak akan dibantu oleh orang. Ya, wa in qala fala yusma'. Kalau dia bicara, ya, diremehin. Emang kamu siapa? Ya. Emang dia siapa sih? Ya, saya tahu keturunan siapa dia itu. Tapi kalau yang ngomong pejabat, yang ngomong orang kaya, ya, dengar. Ya, merapat. Ibarat semut merapat ke gula. Ada yang diharap. Tapi kalau merapat ke orang miskin, ya, merapat ke, mohon maaf, orang-orang lemah, apa? Gak ada yang diharap. Ujung-ujungnya dia yang pinjam duit ke kita. Ya, benar tidak, Pak? Itulah yang terjadi. Ya. Faqala Nabi SAW, "Hadza khairun min mil'il ardi misli hadza." Kamu tahu tidak? Orang kedua tadi itu adalah sebaik-baik manusia. Ay khairu indallah, baik di sisi Allah. Di sisi manusia memang dia tidak berharga.
Makanya saya nasihatkan pada diri saya, diri kita semua, kejar sanjungan Allah. Jangan hiraukan hinaan manusia. Ya, fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah. Tapi kalau kita mengejar sanjungan pujian manusia, Pak, capek hidup kita, Pak. Ya, capek hidup kita. Kita berusaha jadi orang kaya biar didengar, capek. Ya, akhirnya kita semangat bekerja karena ingin didengar. Ya, pulang kampung kalau sudah harta banyak, lain pula gayanya di kampung, Pak. Ya, maunya orang bertamu ke rumahnya, gak mau lagi bertamu ke orang lain. Ya, itu karena yang dikejar sanjungan manusia. Ya, khairun indallah, yang kita kejar itu baik di sisi Allah. Walaupun kadang-kadang kita dikucilkan oleh manusia. Ya, min mil'il ardi min misli hadzal rajul. Orang kedua tadi jika dibandingkan satu orang kedua tadi itu masih lebih baik daripada orang yang pertama meskipun memenuhi jagat raya ini. Subhanallah. Nilai keimanannya di sisi Allah. Ya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa yanzuru ila syarfi wal jah wal nasabi wal mali was surah wal libas wal markub wal maskun. Ingat pada diri saya, diri kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menilai, laisa yanzuru ila syarfi. Allah tidak memandang kemuliaan seseorang itu pada jabatan. Wan nasab, nasab. Kadang-kadang ada orang berbangga dengan nasab. Ya. Berbangga dengan nasab. Mari saya mendengarkan kajian Dr. Ariful Bahri. Paling banyak keturunan Nabi itu di Madinah. Ya. Paling banyak keturunan Rasulullah itu di Madinah. Ada kampung dekat Masjid Qiblatain. Ya. Jadi kalau kita haji atau umroh diceritakan. Jadi kita waktu city tour di sekitar kota Madinah, ada namanya Masjid Khandaq. Selang berapa ratus meter ada namanya Masjid Qiblatain. Itu banyak keturunan Rasulullah di situ. Tapi mereka tidak mau ngaku. Ya, karenanya pemerintah Saudi menyuruh ya orang untuk mengadakan tes DNA. Ya. Siapa ya memang keturunan Nabi? Agar apa? Agar dimuliakan oleh kerajaan. Ya. Kerajaan Arab Saudi ingin memuliakan secara khusus siapa yang memang benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Paling banyak di Madinah, tapi mereka tidak mau ngaku. Tapi jelas-jelas mereka keturunan Nabi. Mereka tidak ngaku. Malu. Kenapa? Khawatir akhlak mereka tidak sama dengan akhlak kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas muka iya. Ya, mereka juga ahli ibadah. Ya, sebagian orang ya, muka nyerempet dikit aja ngaku. Ya, padahal hidung beda. Ya. Ngaku keturunan Nabi. Akhlak, aduh jangan ditanya. Ya, akidah rusak. Ngaku keturunan itu berbangga-bangga karena merasa terhormat. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memandang kemuliaan seorang itu pada jabatan, demikian juga dengan nasab. Ya, ceritakan nasab saya nyambung. Kalau istilah orang timur, Pak, ada namanya lontar. Lontar itu apa? Garis nasab. Ternyata nasab saya ini nyambung ke ini, ke raja ini, ke raja ini. Ya, terus kalau nyambung mau apa? Ya, nggak ada gunanya sekarang. Ya, tapi itulah penyakit orang sekarang. Sebagian bangga dengan nasab. Ya, bangga dengan keturunan, darah biru, bangsawan. Ya, datang ke PMI, merah juga darahnya, Pak. Ya, itulah sebagian orang bangga dengan nasab. Wal mal, bangga dengan harta. Ya, wasurah, bangga dengan kegantengan. Ya, bangga dengan kegantengan. Wal libas,
bangga dengan pakaian. Ya, di antara pakaian yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya ada yang disebut dengan libasus syuhrah. Libasus syuhrah. Apa itu libasus syuhrah? Pakaian yang menjadi pusat perhatian. Ya. Ada orang pakaian biasa saja, tapi dia pakaian nyentrik biar terkenal. Itu dibenci oleh Allah. Ya. Ibu-ibu paling bagus pakaiannya gelap. Tiba-tiba datang ibu-ibu pakaiannya warna-warni. Biar apa? Biar menjadi pusat perhatian. Itu namanya libasus syuhrah. Makanya perempuan itu paling bagus pakaiannya gelap. Ya, biar tidak menjadi pusat, ya, mata pusat perhatian laki-laki. Ya, namanya libasus syuhrah. Ya, dan sekarang ini kata Syekh Syekh Sudes, sekarang orang terjangkit penyakit pingin terkenal. Ya. Begitu terkenal dipuji. Ya, disanjung. Ya. Macam-macam, segala macam cara dilakukan agar terkenal. Begitu terkenal dihormati, ya, menjadi viral. Ini penyakit, ya. Di antaranya adalah Allah tidak memandang kemuliaan seseorang pada pakaian. Ya. Katanya ya, pakaian Rasulullah sangat sederhana. Ya. Pakaian Rasulullah sangat sederhana. Wal markub, juga Allah tidak memandang kemuliaan seorang pada kendaraan. Ya, pada kendaraan. Wal maskun, pada tempat tinggal. Dan ini adalah tabiat manusia. Zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Ini tabiat. Siapapun akan terjangkit kecuali orang-orang yang ditolong, yang dirahmati oleh Allah. Apa itu? Senang perhiasan. Ya, terutama perempuan. Senang perhiasan. Ya. Senang kendaraan. Ya. Makanya ada di daerah tertentu katanya, ya, dia sendiri belum sarapan, tapi binatangnya udah makan. Ya, apalagi binatang yang dipakai untuk berburu apa ini? Berburu babi. Ya. Dia makanannya sederhana, tapi makanan apa ini? Kalbunya apa itu? Ya, anjingnya itu makanannya mewah. Ya, yang dia ngasih makan anjing. Dipakai untuk apa? Berburu babi. Senang. Ya, di daerah timur ya ada namanya kerapan sapi. Itu makanannya mahal-mahal. Ya, mahal-mahal. Ya. Sekian juta. Tapi orangnya kurus krempeng. Ya, karena dia senang kepada binatang. Merasa terhormat, merasa terpandang. Ya. Al-markub. Ya. Wal maskun, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Ya, selama kita punya kemampuan, asal tidak dengan cara yang haram, ya tidak apa-apa. Ya, kita punya rumah mewah, kita punya kendaraan mewah, selama halal, tidak ditempuh dengan cara riba, tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan merasa terhormat dengan rumah mewah. Jangan merasa terhormat dengan mobil ya. Siapa yang seperti itu sama dengan Qarun. Qarun kerjaannya apa? Memperlihatkan hartanya. Itu Qarun. Ya. Jam kalau sudah mahal dikit, lain pula cara ngelihatnya, Pak. Ya. Jam ratusan juta, diangkat dulu tinggi baru dilihat. Biar kelihatan jam mahal. Ya. Mobil mahal. Itu bunyiin klaksonnya juga lain itu. Itu sama dengan Qarun. Qarun itu apa yang diketahui dengan Qarun? Yang diketahui tentang Qarun, kunci gembok hartanya.
itu dibawa pakai apa? Pakai gerobak, digerobak kemana-mana. Itu kuncinya, bukan hartanya. Ya, kunci gembok menunjukkan apa? Hartanya banyak. Ya, kenapa orang tahu kuncinya banyak? Ya karena dibawa kemana-mana. Karena dia sombong, dia merasa mulia dengan apa? Dengan hartanya. Tapi Allah tidak seperti itu. Ya, Allah yanzuru ilal qalbi wal amal. Yang Allah lihat adalah hati saya, hati kita semua, kebersihan hati kita. Dan orang yang akan diterima oleh Allah adalah orang yang membawa hati bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu harta dan anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Ya. Fa idza saluha al-qalbu fima baina wa baina Allah azza wa jalla wa anaba ila Allah wa sara dzakiran lillahi ta'ala khaifan minhu. Apabila hati kita sudah bersih, apabila hati saya bersih, ya, maka kita akan senang datang kepada Allah. Kita akan senantiasa sibuk berzikir kepada Allah. Dan kita akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kesibukan orang beriman itu adalah sibuk membersihkan hatinya. Ya. Selalu fokus perhatian kepada hatinya. Mukhbitan ilaih. Amilan bima yardallah azza wa jal. Ya. Kalau dia sudah sibuk untuk menjaga kebersihan hatinya, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan apa? Amilan bima yardallah. Dia akan menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Ya. Amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mudah disampaikan, tapi realisasinya susah. Ya, realisasinya susah. Maka amalan-amalan kita ini, apakah benar-benar Allah ridhoi atau tidak? Terutama Pak ya, orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Ya, ada yang sudah 40 di sini Pak. Ya. Kalau Bapak kayaknya masih 30. Ya, coba kita lihat surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Itu ayat kepada kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Di antara nasihat Allah, ya, wa an a'mala salihan tardah. Ya, bagi kita yang sudah berumur 40 apalagi sudah 70, pastikan 24 jam kita itu adalah aktivitasnya Allah ridhai. Wa an a'mala salihan tardah. Aktivitas kita harus benar-benar Allah ridhai. Kira-kira kalau kita mancing, Allah ridho apa tidak? Ya. Kira-kira kalau kita goes, Allah ridho apa tidak dengan goes kita itu? Itu harus kita pertimbangkan. Ya. Untuk orang sudah berumur 40 tahun ke atas, itu dalilnya Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Selain hal penting juga adalah mempersiapkan anak keturunan. Ya. Mempersiapkan anak keturunan. Wa an a'mala salihan taradah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Itu fokus kita. Itu akan hadir, lahir dari orang-orang yang hatinya bersih. Ya, hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, sibuk, ingin dihormati dengan harta, ingin dimuliakan dengan jabatan, ingin dimuliakan dengan kendaraan, dengan ya fisik, ya dia pun akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Ya, sibuk apa? Sibuk dengan kendaraannya, sibuk dengan
Ya, pokoknya sibuk dengan perkara-perkara yang belum tentu diridhai oleh Allah Subhanahu. Seperti tadi, ya, dia sendiri belum mandi, tapi ya binatang untuk berburu sudah mandi sekian kali. Ya, ini penting bagi saya, penting bagi kita menjadikan aktivitas kita ini benar-benar Allah ridhai. Terutama, saya ulang lagi, untuk mereka yang sudah berumur di atas 40. Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa? Kematian sudah sangat dekat dengan orang di atas 40 tahun. Al-Ahqaf ayat 15. Fahadha huwal karim indallah. Inilah orang yang mulia di sisi Allah. Ketika dia menyibukkan dirinya dengan perbuatan yang Allah ridhai. Ya, ibu-ibu ya, scroll sana, scroll sini, lihat harga tas. Ya. Padahal belum tentu beli, Pak. Hanya sekedar lihat harga tas berapa. Ya. Kemudian laki-laki sibuk TikTok sana, TikTok sini, ya. Kadang-kadang juga nenek-nenek ya yang menghiasi media sosial, kadang-kadang nenek kakek-kakek kadang-kadang. Ya. Sibuk. Inilah orang yang mulia di sisi Allah, orang yang selalu membersihkan hatinya, menyibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang dengannya Allah ridhai dia. Karena orang ketika meninggal, bagaimana ucapan terakhirnya la ilaha illallah diridhai oleh Allah, Allah tidak marah kepadanya. Ya. Ketika ruhnya dicabut oleh Allah, lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga, ditaburin parfum dari surga namanya hanut, dibawa ke langit. Setiap lapis langit ditanya, ini ruhnya siapa? Ini ruhnya Fulan bin Fulan, ini ruhnya jamaah Masjid At-Taqwa. Dijawab, kata yang nanya, kenapa ruhnya wangi sekali? Saya tidak pernah mencium sewangi ini. Ya, tanya naik sampai tembus ke langit ketujuh, disambut oleh Allah, radin ghairu ghadban, dengan penuh keridhaan dan tidak ada marah dari Allah. Itulah pemahaman dari firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu orang yang mulia di sisi Allah, tapi belum tentu mulia di sisi manusia. Sekarang tinggal saya, tinggal kita, mau mulia yang mana kita kejar, di sisi Allah atau di sisi manusia. Hadha huwal wajih indah wa hadha huwal ladzi aqsama 'ala Allah la abarrah. Inilah orang-orang yang Allah bersumpah atasnya bahwa dia orang-orang baik. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Anna ar-rajula qad yakunu dha manzilatin 'aliyatin fid dunya walakinnahu laysa lahu qadrun 'inda Allah. Kadang-kadang ada manusia, ada orang dalam pandangan dunia dia terhormat, tapi dia tidak punya harga di sisi Allah. Ya, dia dihormati, dia dipandang, selalu ucapannya didengar. Ya, tapi laisa lahu qadrun indallah. Dia tidak punya posisi di sisi Allah. Ya. Wa qad yakunu fid dunya dza martabatin munhatithah wa laysa lahu qimatun 'indan nas wa huwa 'indallahi khairun min katsirin mimma siwa. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang di masyarakat laisa lahu qimah, tidak ada harga. Ya, dipandang sebelah atau mungkin tidak dipandang dua belah mata. Enggak dipandang sama sekali karena enggak ada nilai di mata masyarakat. Tapi indallahi khairun, dia itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah, ayyaj'alana wa iyyakum minal wujaha indallah. Kita berharap, memohon
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah. Ya. Wa ayyaj'ala lana wa lakum 'indahu manzilatun 'aliyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki posisi tinggi di sisi Allah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang pada akhirnya kita akan berkumpul dengan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ya, tapi sekali lagi tidak kemudian kita menjadi tercela karena kita punya rumah mewah, tidak kemudian kita tercela karena kita punya mobil bagus. Tapi ingat, bukan untuk syuhrah, bukan untuk hubus syuhrah agar kita dipuji, agar kita terkenal. Nah, datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian lusuh. Dia datang dengan pakaian lusuh. Kata Nabi, "Kamu punya pakaian lain enggak? Kamu punya uang enggak?" "Punya." "Lepas baju lusuh ini, kamu ganti dengan pakaian yang bagus, tunjukkan keindahanmu kepada Allah, karena Allah mencintai yang indah." Apa maknanya? Ya kalau kita mampu punya mobil bagus, kalau kita mampu punya rumah bagus, ya kita mampu punya baju bagus, kita niatkan karena Allah. Ya, karena Allah mencintai yang indah, bukan untuk manusia. Ya, bukan untuk makhluk, tapi untuk manusia. Selama kita mampu, ya, tidak ngutang, apalagi sampai kepada riba. Ya, barangkali ada yang ditanya, disilahkan. Fadhal, kalau ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara sama orang kaya, dulu pengabarnya kaya dunia, ada orang miskin enggak. Tapi kalau di dalam itu ada orang miskin, sahabat-sahabat Nabi tidak akan datang. Saya tidak tahu riwayatnya, Pak. Saya tidak tahu riwayatnya, takut saya salah. Tapi kalau sudah diundang, wajib didatangi. Selama di situ tidak ada maksiat. Ya, maka Syekh Fauzan berkata dalam kitabnya Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, ya, secara umum menghadiri undangan wajib. Tapi kalau di situ sudah ada seperti musik, sudah ada ikhtilat, bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan, maka lebih utama kita tidak hadir. Tapi jika kehadiran kita bisa mengurangi, maka lebih baik kita datang. Ya, oh, ini dia datang, kecilin musiknya. Dia datang, matiin musiknya. Maka lebih utama kita datang. Ya, demikian. Ada yang lain, silakan. Begini Ustaz, saya kan kemarin malam sudah daftar naik haji ke Departemen Agama, tapi kalau saya keburu meninggal, belum berangkat haji lah. Ya, alhamdulillah. Sudah daftar ya? Kapan estimasinya? Estimasinya kapan? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Kalau meninggal, bagaimana? Sudah dapat pahala. Ya, selanjutnya setelah daftar nikah. Ya. Biar apa? Tiba saatnya meninggal, yang gantiin istri atau anaknya, ya, yang gantiin anaknya. Ya, jangan bayangkan meninggal, nikah dulu. Ya, nikah dulu. Tapi jangan nangis gara-gara idolanya meninggal ya. Kemarin pertanyaan begitu kan? Yang lain silakan. Jadi bagus sudah daftar. Silakan. Fadhal. Kalau sekarang kan rata-rata masyarakat itu tentang kemuliaan bisnis Allah ya. Dia orang memikirkan kemuliaan di hadapan manusia. Itu bagaimana pandangan Pak Ustaz untuk
Ya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, itulah umumnya sekarang. Maka nasihat saya kepada diri saya dan kita semua, jangan terbawa arus seperti itu. Dan kita kemudian jangan merasa minder. Jangan merasa minder karena kita bukan orang kaya. Jangan merasa rendah karena kita rakyat biasa. Ya, apalagi dengan orang kafir. Nah, orang kafirnya kaya, akhirnya kita takut sama orang kafir. Jangan. Ya, kata Nabi, kalau ketemu di jalan, jangan kemudian kamu mengalah. Tabrak-tabrakan aja enggak apa-apa. Ya. Artinya jangan merasa rendah di hadapan orang kafir, ya. Tapi itulah sekarang. Itu nasihat saya. Nah, nasihat untuk mereka, ya, kita berkawan, bermuasyarah dengan mereka dengan dasar cinta agar mereka tidak sombong, ya. Dan kita harus sering menasihatkan bahwa dunia itu sementara dan sangat mudah dunia ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita nasihatin orang, mantapkan dulu diri kita. Jangan merasa malu karena kita orang miskin. Jangan merasa rendah karena mungkin pakaian kita murah-murah, ya. Saya nggak mau datang ke sana. Kamu kan diundang. Nggak mau saya. Itu yang datang orang-orang kaya. Itu yang datang pakai mobil. Itu yang datang. Sementara saya pakai apa ini? Pakai motor butut. Jangan. Ya, berarti kita sedang, ya, menghinakan diri kita. Datang ikhlas karena Allah. Ya, jangan kemudian kita merasa rendah di hadapan orang-orang orang. Tapi satu yang penting juga, jangan banyak bergaul dengan mereka. Jangan banyak bergaul dengan orang yang menjadikan dunia sebagai barometer kehidupan kemuliaan mereka. Ya, kenapa? Bisa-bisa kita terbawa arus mereka. Karena kita tidak mampu bergaya seperti mereka. Akhirnya karena sering ketemu, sering bergaul dengan mereka, kita pengen seperti mereka, padahal tidak mampu. Akhirnya zalim, akhirnya mencuri, akhirnya menipu orang. Jangan banyak bergaul dengan orang seperti itu. Dan jangan bangga punya teman orang-orang kaya yang tadi. Ya, jangan bangga punya teman pejabat yang tadi. Jangan bangga memiliki kawan yang obrolannya kalau kita dekat soal harta, soal dunia. Jangan bangga dengan mereka. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Kadang-kadang ada yang terus kita juga datang karena kondisi keuangan juga lagi nggak ada. Tidak boleh. Ya, kita diundang oleh orang yang tidak dikenal, ya, tidak menjadi alasan gugurnya kewajiban undangan. Yang pertama, kenal tidak dikenal, kalau sudah diundang, maka kita mesti datang. Yang kedua, kita kenal yang undang, tapi nggak punya uang, ya, juga tidak menjadi alasan gugurnya kewajiban mendatangi undangan. Maka saya nasihatkan kepada kita, siapa yang akan membuat acara seperti pernikahan, niatkan apa yang kita suguhkan itu adalah sedekah kita, menjamu tamu, ya. Dan menjamu tamu hukumnya wajib kita berikan makanan-makanan terbaik, ya. Dan kita memberikan uang amplop, niatkan sebagai sedekah juga. Jangan dijadikan sebagai utang. Ya, jangan sekali-kali dalam pernikahan memberi, mengasih, menyuguhkan itu kategori utang. Ya, itu menyelisihi sunnah. Ya, makanya kadang-kadang saya pernah di timur, ya, setahun, itu undangan langsung dibagi di depan orang. Dia datang, langsung dikasih, dibagi, ditulis, 50.000. Langsung ditulis di situ, dibagi di situ. Langsung dibagi amplopnya malam itu juga. Itu tidak boleh. Ya, demikian. Cukup ya.
Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan merasa hina ketika kita barangkali ya tidak sekaya orang, tidak sehebat orang. Fokuskan hati kita semata-mata karena Allah Jalla wa Ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.